Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati Bupati Subang, yang saya hormati dan tim 0605 Subang, yang saya hormati Ganjari Subang, yang saya hormati Ketua DPRD Subang, yang saya hormati PJU Polres Subang, serta seluruh anggota sekalian, yang saya hormati rekan-rekan awak media seluruhnya yang kami banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat berkumpul mengikuti kegiatan press release yang dilaksanakan di Mapolres Subang. Pada malam hari ini, kami jajaran Polres Subang bersama seluruh Forkopimda Kabupaten Subang telah melakukan langkah-langkah tegas dan terukur dalam rangka menjaga kondisivitas wilayah Kabupaten Subang pada saat adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di sekitar Polres Subang, termasuk juga DPRD Subang. Kegiatan dilaksanakan unjuk rasa dan pengamanan pada tanggal 1 Agustus 2025, 1 September 2025 melalui patroli langsung di lapangan skala besar serta pemantauan media sosial. Tim gabungan berhasil mengamankan sebanyak 129 orang yang diduga menjadi provokator dan akan melakukan penyusupan ke dalam masa aksi operasi. Kronologis kejadian, Polres Subang bersama seluruh Forkopimda Kabupaten Subang melakukan patroli skala besar langsung di lapangan dan melakukan pemantauan patroli cyber di media sosial, termasuk tim gabungan patroli skala besar bersama Satreskrim Polres Subang. Dari hasil patroli diamankan sejumlah 129 orang, baik itu di titik kumpul sekitar lokasi unjuk rasa, di sekitaran kantor pemerintahan daerah dan kantor DPRD Kabupaten Subang. Selanjutnya di daerah Kecamatan Pagaden, di daerah Kecamatan Binong, termasuk di lokasi titik penyekatan pengamanan aksi unjuk rasa. Petugas juga menemukan adanya pedagang kaki lima yang secara tiba-tiba atau dadakan menjual bensin literan dengan menggunakan botol di sekitar area aksi dan telah dilakukan penertiban oleh tim patroli gabungan skala besar. Selanjutnya seluruh terduga kemudian dibawa ke Mapolres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, para terduga mengaku mengetahui informasi aksi unjuk rasa melalui ajakan di media sosial dan grup WhatsApp. Ditemukan ada narasi-narasi untuk melakukan tindakan anarkis dan ajakan yang diduga untuk melakukan ataupun menghancurkan, membakar dan merusak di lokasi titik objek sasaran unjuk rasa. Polres Subang telah mengidentifikasi identitas seluruh terduga dan menghubungi seluruh pihak keluarga masing-masing. Ajakan dan percakapan di grup WhatsApp saat ini masih terus didalami oleh penyidik Satreskrim Polres Subang. Sampai saat ini Polres Subang masih mendalami dan melakukan pemeriksaan secara intensif selama 1 kali 24 jam terhadap para terduga provokator yang akan melakukan tindakan anarkis yang telah berhasil diamankan oleh tim patroli gabungan. Barang bukti yang diamankan 15 unit sepeda motor, 2 kaleng pilok yang rencana akan digunakan untuk mencoret-coret di lokasi objek, 33 unit handphone, 6 pasta gigi, bukti percakapan WhatsApp yang merupakan ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan anarkis, foto aktivitas penjualan bensin di daerah sekitar titik lokasi pelaksanaan unjuk rasa. Selanjutnya stiker provokasi
yang sifatnya mengajak ya, untuk melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Data orang yang diamankan sebanyak 129 orang, terdiri dari 1 orang mahasiswa, 94 orang pelajar SMK atau SMK, 2 orang pelajar SMP, 32 orang yang tidak sekolah. Dari keseluruhan yang diamankan, mereka bukan merupakan massa aksi unjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, melainkan sekelompok orang yang diduga akan melakukan penyusupan dan ingin masuk serta memprovokasi dalam kegiatan aksi unjuk rasa damai yang dilaksanakan pada hari ini. Kami, seluruh Forkopimda Kabupaten Subang, Polres Subang menegaskan bahwa langkah penanganan ini merupakan bagian dari upaya antisipatif agar potensi kericuhan dapat dicegah sejak dini, sehingga pelaksanaan unjuk rasa hari ini dapat berjalan dengan damai dan tertib tanpa ada situasi kejadian anarkis. Kami mengajak, ya, mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang tetap tenang dan tidak terprovokasi terkait dengan adanya ajakan-ajakan atau berita hoax yang disampaikan melalui media sosial. Upaya penanganan ini dilakukan merupakan langkah tegas dari pihak kepolisian dan seluruh Forkopimda Kabupaten Subang agar sebelum terjadinya unjuk rasa yang anarkis, huru-hara dan kericuan akibat adanya penyusupan dan penumpang gelap, maka potensi gangguan yang kemungkinan akan timbul sudah bisa diantisipasi dan diperkecil serta dapat diantisipasi lebih awal. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Subang. Kami juga mengimbau kepada seluruh orang tua dan seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial dan tidak menerima ajakan-ajakan yang menyesatkan yang mengarah terhadap tindak kriminal. Kami akan menyampaikan kepada seluruh orang tua dan pihak sekolah agar selalu terus mengawasi putra-putrinya agar tidak ikut-ikutan dalam kegiatan aksi unjuk rasa, apalagi sampai dengan merencanakan untuk melakukan perbuatan tindakan anarkis, huru-hara dan kericuhan yang dapat merusak dan mencederai arti dari demokrasi yang baik dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum. Mari kita sama-sama menjaga Subang yang tetap aman dan damai serta menciptakan situasi iklim yang kondusif di wilayah Kabupaten Subang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan awak media. Sekali lagi kami sampaikan yang kami amankan ya, bukan merupakan kelompok yang melakukan atau melaksanakan aksi unjuk rasa hari ini. Ya, ini di luar. Namun kita temukan memang ada indikasi ya, mereka semua akan melakukan aksi-aksi yang dapat membuat mencederai aksi demokrasi yang damai. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Itu nanti tanggapan dari Pak Bupati juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Nadiem, Pak Kejari, dari Brimo, dan juga seluruh PJU Polres Subang, awak media, insan pers yang saya cintai dan banggakan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul di Aula Polres Subang dalam rilis. Pertama-tama saya selaku Bupati Kabupaten Subang beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Subang mengucapkan turut belasungkawa untuk para korban yang beberapa hari ini terjadi kegiatan-kegiatan di Jakarta maupun di seluruh Indonesia, mau itu dari pihak dari masyarakat, pihak dari ASN maupun dari kepolisian yang sudah menjadi korban. Lalu yang kedua, saya ucapkan
terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang, seluruh mahasiswa, seluruh organisasi masyarakat, seluruh LSM, seluruh driver ojek online, kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Lanut, 312, Brimob, dan seluruh stakeholder sudah menjaga kondusivitas dan keamanan di Kabupaten Subang. Kita perlu berbangga diri bahwa Kabupaten Subang ketika daerah lain ada dinamika yang luar biasa, Kabupaten Subang bisa tetap kondusif dan aman terkendali. Ini berkat kerja keras kita semua, Forkopimda, masyarakat, organisasi masyarakat, maupun dari para driver ojol. Saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur Kabupaten Subang, kabupaten yang kita cintai, ini tidak ada pergejolakan yang signifikan seperti di daerah-daerah lain. Ini menandakan bahwa kedewasaan seluruh masyarakat, seluruh mahasiswa di Kabupaten Subang luar biasa dan betul-betul mencintai Kabupaten Subang sehingga tidak ingin Kabupaten Subang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan memang pada dasarnya saya yakin dan saya percaya mahasiswa, ojek online, organisasi masyarakat, LSM, saya yakin ketika menyampaikan pendapatnya di Kabupaten Subang itu akan tertib. Namun selalu ada pihak-pihak yang menunggangi, ada pihak-pihak yang tidak ingin ketertiban antara para pendemo dengan aparat ini terjadi. Sehingga hari ini telah diamankan oleh Pak Kapolres beserta seluruh jajaran oknum-oknum yang terindikasi akan melakukan anarkisme. Saya juga dari tadi siang sudah lihat isi percakapannya begitu luar biasa, sampai ada bahasa-bahasa yang mohon maaf kurang berkenan untuk seorang pelajar. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kedepannya Kabupaten Subang bisa lebih aman dan kondusif lagi. Jangan sampai hal-hal seperti ini mencoreng nama baik Kabupaten Subang. Dan saya selaku kepala daerah itu sangat terbuka bila mana ada pihak-pihak mahasiswa, organisasi masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, silakan. Dan hari ini pun terjadi ada penyampaian aspirasi dari mahasiswa. Alhamdulillah berjalan lancar berkat dukungan seluruh stakeholder, Forkopimda termasuk mahasiswa itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kedepannya Kabupaten Subang bisa tetap kondusif, aman, terkendali. Jika ada yang mau menyampaikan aspirasi, pendapat, silakan, tapi tetap dilakukan dengan cara-cara yang baik. Saya percaya dan saya yakin dengan 129 oknum yang tertangkap hari ini kalau kita tidak gerak cepat, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, saya tidak tahu ini tadi bisa jadi demonstrasi atau penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di daerah-daerah lain. Alhamdulillah karena kecepatan kita melakukan tindakan-tindakan persuasif, preventif. Alhamdulillah sampai hari ini Kabupaten Subang masih aman terkendali, dan ini menjadi prestasi bagi kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Karena dan mungkin saya pun terakhir menghimbau kepada seluruh masyarakat tetap jaga kondusivitas, jaga keadaan, jaga keamanan, karena jika Kabupaten Subang terjadi dinamika seperti di daerah lain, yang merugi bukan saya, bukan Pak Kapolres, bukan Pak Dandim, bukan Pak Kajari, bukan Ketua DPRD, tapi masyarakat itu sendiri. Andai kata hal-hal itu terjadi, yang rugi masyarakat itu sendiri, karena perekonomian pun tidak akan berputar, mata pencaharian akan tersendat, sehingga kita sama-sama jaga Kabupaten Subang agar kondusif terus di saat daerah-daerah lain mengalami gejolak yang luar biasa. Mungkin tidak panjang lebar dan mungkin saya menitipkan nanti kepada adik-adik yang hari ini terjadi
dan hari ini ada indikasi melakukan hal-hal seperti itu. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dan jangan sampai hal ini terulang lagi, karena masa depannya masih panjang seperti yang kita lihat. Bahkan ada yang masih pakai seragam, padahal hari ini sebenarnya SMA itu diliburkan, tapi ada yang pakai seragam. Ini saya nggak ngerti apakah bilang orang tuanya ini masuk sekolah atau gimana, tapi ada yang masih pakai seragam. Ini berarti kan niat untuk datang ke sana dengan seragam, dan sehingga saya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan hal seperti ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Subang, karena ini akan mencoreng nama baik kita, akan mencoreng nama baik Kabupaten Subang. Ini itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat, saya himbau tetap jaga kondusivitas, keamanan, dan saya percaya masyarakat Kabupaten Subang itu begitu dewasa dan begitu mencintai Kabupaten Subang, sehingga hingga hari ini, hingga jam 11 malam ini, Kabupaten Subang tetap kondusif dan aman dari oknum-oknum yang ingin memecah belah kita semua. Itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Bupati, yang saya hormati Pak Kapolres beserta jajaran, yang saya hormati Pak Dandim, Pak Kejari dari BIMO, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa yang hadir hari ini, yang saya hormati rekan-rekan wartawan pers yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini, malam ini kita bisa melakukan press release dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Subang mewakili seluruh anggota DPRD Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pak Kapolres beserta jajaran yang telah melakukan langkah cepat, langkah sigap terhadap oknum yang berupaya merusak atau membuat tidak kondusif di Kabupaten Subang. Dan berkat kerja keras Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, dan Lanut, upaya-upaya perusahaan itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah hari ini aset Kabupaten Subang, yaitu gedung DPRD maupun gedung Pemda, bisa tetap jaga para orang tua, tetap jaga anak-anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan ojol dan rekan-rekan mahasiswa yang melakukan rangkaian aksi demo dengan secara damai. Begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Bupati, Pak Kapolres, Ketua DPRD, Pak Kajari, juga Danjen Brimo. Saya hanya menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, kita sedih ya lihat adik-adik kita, anak-anak kita yang di belakang ini. Ini kan situasi masih pada sekolah. Berarti di sini ada tugas kita bagaimana untuk mendidik adik-adik kita atau anak-anak kita ke depan, karena mereka adalah penerus kita. Ya, mereka itu penerus kita, terutama yang di wilayah Subang. Sering terjadi kesalahan atau sistem, kemudian juga pergaulan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah Pak Kapolres sudah kerja keras dengan jajarannya untuk bisa menangkap ya, atau mungkin daripada terjadi kan, ini sudah ada pencegahan-pencegahan yang memang alhamdulillah mungkin karena dekat tangan Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya Subang dilindungi ya, karena semuanya doa-doa kita ya, usaha upaya-upaya kita di lapangan. Mungkin adik-adik kita ini ya, mungkin pembinaan dari orang tuanya, kemudian juga termasuk kita sendiri ya, selaku mungkin Forkopimda. Setelah ini mau diapakan ya? Nanti apakah dilepas menjadi untuk berbuat kembali atau tidak, seperti itu, atau kembali kita ke barat ya, kita akan kembali dulu untuk pembinaan mental
tahu seperti apa, sehingga ke depan ini tidak terulang kembali gitu, ya. Ini kan jaringan semua, jadi kita lihat gitu ya, jaringan sudah terkoordinir seperti itu. Makanya dengan pembinaan mental atau kegiatan yang positif kepada adik kita ini bukan berarti kita menghukum secara secara sosial, tapi harus diberi mungkin mentalitas yang memang di sini pergaulannya sudah seperti ini. Gitu ya. Ini adalah karena kita penerus kita. Gitu. Setelah kita mau siapa lagi gitu, kalau kita nggak bina anak kita ini. Begitu saja. Terima kasih banyak Pak Kapolres sudah staf kita aman, ya. Kemudian juga kondusif. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan Pak Bupati Subang, Pak Kapolres, Pak Ketua DPR, Pak Dandim, dan Dandim Bimo, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sama ada yang dapat disampaikan oleh Pak Dandim, mengingat kita sangat prihatin melihat situasi yang terjadi. Karena seperti ini yang saya oleh Pak Dandim tadi, adik-adik kita ini merupakan penerus dari kita ke depannya. Yang perlu kita jaga, yang mana di sini perlu peran serta semua lapisan masyarakat untuk menjaga adik kita tadi. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di sini perlu ada peran dari tokoh agama, orang tua itu sendiri, dan masyarakat sekitar serta Forkopimda yang ada di Kabupaten Subang. Dan sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Dandim, mungkin adik-adik kita ini perlu dapat pembinaan secara khusus, mengingat ini adik-adik kita ini apa yang dilakukan kalau sampai terjadi, ini ada sanksi pidana yang mengatur situ dan membahayakan juga keselamatan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Subang. Jadi ini perlu ada kesepahaman antara kita bersama, ini semua elemen dalam rangka menunjukkan pembinaan yang tepat pada adik kita ini. Mungkin di sini apa yang telah dilakukan Pak Kapolres dan jajaran itu sudah sangat luar biasa. Dan saya kedapat kalau memang dimungkinkan Pak Kapolres itu agar dicari itu dan ada untuk pelaku itu yang menyuruh melakukan itu. Kami ketika saya disuruh siap untuk memproses saya yang berlaku. Karena keselamatan ketertiban Kota Subang merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya rasa dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Cukup ya teman-teman. Ya. Nanti kaitan dengan ini prosesnya setelah didalami, kalau memang ada terbukti melakukan pelanggaran pidana atau tindak pidana, akan kita proses sesuai aturan yang berlaku. Namun selanjutnya apabila bisa dilakukan pembinaan, kita lakukan pembinaan dengan memanggil orang tua dan pihak sekolah untuk membuat pernyataan dan dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan, baik itu di pihak sekolah maupun orang tua. Mungkin itu teman-teman. Selesai ya, terima kasih. Balikin lagi. Dibawa lagi semua beres-beres. Yang Pak Gaden balik ke Pak Gaden, yang di sini kita atur. Pak Gaden pulang.
Izin bang, sebentar bang. Siap. bakar, melakukan pembakaran, suruh beli bensin, diarahkan, pengajakan untuk melakukan kerusakan. Percakapannya gitu. Ini juga ada koridor ya. Ada. Kita masih mendalami. Jadi ajakannya yaitu untuk apa itu bahasanya itu sudah langsung beli bensin aja langsung bakar. Cuma kita nggak menyebutkan ya tempat yang harus dibakar kan itu masih diduga, tapi di dalam ajakannya udah jelas mana-mana saja harus dibakar. Makanya kita ada. Makanya untuk apa itu menghilangkan kontraproduktif, kita samarkan melakukan pembakaran di tempat lokasi unjuk rasa. Kita berdasarkan apa tadi? Yang pertama hari ini libur SMA, tapi mereka melakukan aksi. Kedua, di bawah umur itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Ketiga, rekan-rekan mahasiswa ini tidak mengajak STM, SMA atau orang yang putus sekolah untuk melakukan aksi. Berarti kan ditunggangi nih, ya. Sedangkan rekan-rekan kita mahasiswa juga nggak mau aksi tersebut ditunggangi, makanya memberikan apa itu pemberitahuan untuk dilakukan pengamanan. Jadi untuk penyampaian aspirasi silahkan, tapi ini penumpang gelap ini kan harus kita amankan. Kalau tadi informasinya kan ada 2 orang yang dari luar Subang yang diamankan, itu gimana? Hari ini rencana memang akan kita kembalikan ke orang tua seluruhnya. Orang tuanya kita panggil, kemudian nanti pihak sekolah kita tembusin untuk dilakukan pembinaan kepada masing-masing orang tuanya masing-masing. Termasuk yang kemudian di atas umur yang udah ini Sama, kita kembalikan semua. itu hanya bayar 100.000 per siswa. Sampai saat ini masih di dalam, belum kita temukan alat bukti. Cuman mereka membawa pilok, kemudian membawa odol, ya kan? Ketika kita tanyakan pilok itu untuk apa, ya nyoret-nyoret kantor baik Polres, DPRD maupun Pemda. Gitu loh. Ketika saya tanyakan, kami tanyakan periksa, saudara mau unjuk rasa apa aspirasinya? Nggak tahu. Apa aspirasinya? Mereka nggak tahu. Kemudian Anda diundang nggak sama mahasiswa? Nggak tahu. Kan kalau mau unjuk rasa harus tahu aspirasinya. Harus tahu apa yang dituntutannya. Itu kita sampaikan nggak tahu apa aspirasinya. Nggak tahu. Saya hanya diajak, Pak. Diajak, kamu kesini berdasarkan apa? Ajakan lewat WAG, WhatsApp group. Gitu. Kemudian kita tanyakan, kenapa kamu bawa pilok? Saya hanya pengen nyoret-nyoret aja, Pak. Nyoret-nyoret kantor DPRD, kantor Bupati atau Polres, gitu. Kemudian tadi juga kita laksanakan patroli yang biasanya tidak ada bensin. Di sekitar lokasi ada 5 botol bensin 2 tak yang dijual. Ketika saya tanya ke penjualnya, ini mau dijual ke siapa? Malah bingung. Modusnya gitu. Nah itu loh. Nah ini yang haruskan berbeda ya. Bukan kita menahan aspirasi, bukan kita supaya orang yang melakukan aksi unjuk rasa tidak sampai di tempat. Lah wong bingung kok mau unjuk rasa apa. Kemudian anak-anak SMA itu kan di bawah pengawasan orang tua. Ya. Di bawah pengawasan orang tua, mereka masih di bawah umur. Kemudian mereka yang putus sekolah, gitu loh. Ini yang unjuk rasa kan dari mahasiswa. Kita hanya menjaga saja situasi kondusif. Kemudian kita akan serahkan kepada pihak orang tua malam ini untuk dilakukan pembinaan. Mudah-mudahan orang tuanya bisa membina lagi. Karena kalau ya kita sama-sama tahu kita ingin menjaga kondusivitas wilayah Subang.
Jangan sampai wilayah Subang ini diprovokasi sama yang lain. Itu aja. Kalau sampai bakar-bakaran terjadi, yang rugi siapa? Ya orang tua, ya orang tua. Ya. Hah? Nama grup Ada, WhatsApp. ada. Sedang kita dalami. Ada WhatsApp-nya, kita ada bukti-bukti lengkap. HP juga kita amankan, kita sudah foto juga nama WhatsApp-nya. Tapi ini mungkin kalau yang menjurus sepertinya akan enak di sini. Ya. Yang menjurus Sekarang kriminal. kriminal gitu tidak akan dilepas hari ini kan malam ini. Untuk saat ini kami akan kembalikan ke pihak orang tua, ya, semuanya, seluruhnya, gitu. Kita akan kembalikan ke orang tua dengan perhatian untuk memberikan pernyataan kepada orang tua bahwa kita akan kembalikan dan akan dibina ke pihak sekolah untuk menjamin mereka. Persyaratannya. Paling menggunakan pernyataan. Apabila nanti ditemukan kemudian hari, ya mungkin akan dilakukan proses hukum. Itu aja. Kalau tadi yang katanya ada satu mahasiswa, itu mahasiswa dari mana? Bapak dari mana? Saya dari mahasiswa juga, Pak. Oh gitu. Oh. Ada itu kita sedang dalam. Ya. Ketepatan kita diminta LBH Bandung Pak untuk mendampingkan sini kan. Tapi kita apresiasi yang sangat besar terhadap Polres Subang atas kesigapannya, dan harapan kita bahwa proses pendalaman terhadap persidangan ini dilakukan dengan baik Pak, dan kalau boleh memang sampai ke yang lebih jauh lagi, siapa skenario dan sebagainya, sehingga Subang bisa lebih baik. Makanya kan ini kita mintain keterangan sebagai saksi dulu, baru kita akan dalami siapa yang di atasnya, siapa yang kan gitu. Status seluruhnya masih diamankan. Ya, sementara ini kita masih tetapkan sebagai saksi, kita kembalikan ke pihak orang tua ya. Kalau untuk nama apa itu, nama kita sebut aja ABH ya, anak berhadapan dengan hukum, kita nggak boleh ya, apalagi sampai menyebut nama sekolahnya kita nggak. Siap. Di media. Ya. Iya. Nah, iya. Maaf, dan untuk pembebasan para siswa sendiri, ini tidak ada pungutan apa-apa gitu, Tidak bebas ada. free semuanya. Kita jamin tidak ada pungutan biaya apapun dalam bentuk apapun, kita transparan. Silahkan nanti diawasi sama LBH ya. Kita akan kembalikan ke pihak orang tua, bahkan kita fasilitasi nanti apakah nanti kendaraannya, apakah karena apa kita mengembalikan ya ke orang tua, takutnya anak-anak ini nanti jalan ada apa-apa nginep di tempat orang lain kemudian mengulangi perbuatannya, ya kan. Ada 3 kan subjektivitas dalam penahanan kan, satu tidak mengulangi perbuatan, ya kan? Satu melarikan diri, nah, itu kan ada beberapa yang jadi ya harapkan sih kita kembalikan ke orang tua untuk tidak melakukan perbuatan mengulang perbuatan. Ya, nanti didampingi sama kuasa hukum, ya kan. Surat kuasanya ada. Ada surat tugas Penunjukan tugas Pak. Dari mana penunjukan surat tugas? dari LBH Bandung. LBH diminta sama siapa? Diminta sama siapa-siapa, Pak. Karena kan tadi kan sempat ramai di medsos Nah, soal penangkapan dan lain sebagainya. Pak Eri mana? Hah? Pak Eri. Kalau Pak Heri di Bandung, Pak, kebetulan lagi di Polda, Pak. Hah? Di Loh, Polda. Pak Erinya ke sini dong. Ya, kita dulu Pak yang Kan di Polda juga kan sama ya, Pak ya? Iya. Masih Silakan ke sini, permintaan dari mana, surat kuasanya dari siapa, kan kita harus jelas. Ya. tadi juga beberapa untuk sudah minta tolong kita Pak. Oke, gitu aja ya. Siap, masih banyak dan ini dari satu LBH, maaf. Dari satu LBH. Gimana? Ini dari satu LBH. Oh, ini aja advokat. Iya, kita advokat dari teman-teman mahasiswa dan anggota LBH. Oh, Ya, gitu. jajaran LBH. Jajaran LBH. Berarti tapi masih ya seperti magang begitu atau gimana? Mitra. Oh, mitra. Nah, di Siap. paralegal kebetulan. Oh, paralegalnya. Oh, siap.
Ya baik, setelah ini orang tua daerah dekat, adik-adik akan datang. Ya,